Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat Tahun Baru 2024. Saudara-saudari terkasih, hari pertama dalam tahun baru ini disambut oleh gereja dengan merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Gereja melalui Konsili Efesus menegaskan bahwa Maria adalah Bunda Allah karena Yesus anaknya bukan hanya sungguh-sungguh manusia, tetapi juga sungguh-sungguh Allah. Dengan menegaskan ajaran iman ini, Konsili Efesus melawan ajaran sesat yang berkembang pada zaman itu, yang mengajarkan bahwa Yesus hanya manusia saja, bukan Allah. Maka, melalui ajaran iman ini, yang pertama-tama mau dibela adalah keallahan, serentak juga kemanusiaan Yesus. Tetapi, secara tidak langsung, ajaran tentang Maria sebagai Bunda Allah juga mau mengakui Maria sebagai perempuan yang berkat pemeliharaan Allah yang khusus menjadi layak dan pantas untuk dapat menjadi ibu dari Yesus, seorang manusia yang juga ternyata adalah Allah. Dengan membela keallahan dan kemanusiaan Yesus, secara tidak langsung dibela pula kesucian dan kekudusan Bunda Maria. Namun, yang paling pokok adalah tentang Yesus dan bukan Maria. Pada tahun baru ini, gereja mengajak kita untuk kembali menyadari bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Tidak setengah Allah atau setengah manusia. Dan justru karena Ia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, maka Ia menjadi pengantara yang unggul antara Allah Bapanya dengan manusia, Allah Bapa kita dengan kita. Sebagai seorang manusia, Ia menghadirkan manusia di hadapan Allah. Ia menghadirkan Allah di hadapan manusia. Dalam diri Yesus Kristus itulah Allah dan manusia bersatu padu secara sempurna. Persatuan antara Allah dan manusia itulah keselamatan.
dengan merayakan keallahan dan kemanusiaan Yesus, kita merayakan karya keselamatan Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, tahun baru memang menjanjikan berbagai peluang dan harapan-harapan yang baru, tetapi sekaligus juga persoalan dan tantangan yang baru pula. Tahun baru berarti juga tanda tanya yang baru. Kita tidak tahu persis apa yang akan kita hadapi pada tahun yang baru. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat sejati yang senantiasa menyertai hidup kita. Penyertaan Tuhan Yesus akan kita alami kalau kita sepenuhnya percaya kepadanya. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, duka cita, kegagalan, kepedihan, atau apapun juga, tidaklah lepas dari pengawasan dan penjagaan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan mengetahui apa yang kita alami, memahami apa yang kita rasakan. Bahkan tidak ada sehelai rambut kita pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 30, "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya." Tuhan tidak pernah melepaskan kita sendirian. Inilah dasar dari kekuatan dan ketegaran kita dalam menghadapi tahun yang baru. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang terlalu berlebihan akan masa depan dapat dinilai sebagai suatu bentuk ketidakpercayaan akan kasih setia Allah. Orang yang sungguh percaya kepada Allah tidak akan pernah merasa khawatir, karena ia percaya bahwa Allah akan mencukupi segalanya. Paling tidak, ia percaya bahwa Allah akan memberinya ketegaran untuk melalui hari-hari hidup yang berat. Sebagai orang percaya, kita pun hendaknya memiliki keyakinan yang sama. Setiap orang, terutama mereka yang selalu khawatir, harus selalu dan sesering mungkin merenungkan Matius 6 ayat 25 sampai 34 yang berbicara perihal kekhawatiran. Dalam ayat 27 Yesus bersabda, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Maka ketakutan dan kecemasan tidak ada gunanya. Yang harus kita lakukan adalah meneguhkan iman, pengharapan, dan penyerahan diri kepada kasih Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita manusia hidup dalam kesendirian. Saudara-saudari terkasih, bersama dengan Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia, kita dapat melewati dan mengatasi berbagai persoalan yang akan datang. Sehingga dengan demikian kita dapat lebih mantap melangkahkan kaki menyongsong tahun yang baru ini. Dalam Mazmur 118 ayat 24 tertulis, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya." Semua hari dijadikan oleh Tuhan supaya kita memperoleh sukacita di dalamnya. Sungguhkah kita berani menghayati hari baru dalam tahun baru ini, bahkan seluruh hari dalam tahun baru ini, sebagai hari yang Tuhan jadikan dan sediakan untuk kita dan demi kebaikan kita? Sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut menghadapi kesulitan dan kesukaran apapun yang ada di depan kita.
bila terdapat kesulitan yang menghadang di depan, itu pun merupakan kesulitan yang dapat kita tanggung dan dapat melebihi kekuatan-kekuatan kita. Sebab Tuhan Yesus setia dan akan memberi jalan keluar kepada kita. Biarlah kita tetap menghadapi kesulitan itu dengan iman kepadanya. Tuhan memberkati. Bapa Maha Kasih, kami yakin sepenuhnya bahwa Engkau akan selalu menyertai hidup kami sepanjang tahun baru ini. Engkau akan menguatkan kami pada saat kami lemah. Engkau akan mencukupkan hidup kami pada saat kami kekurangan. Kami percaya kepadamu dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Kami mohonkan ini dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.